Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya vlog yang aremania banget. Nah, kali ini saya di rumah sakit, salah satu rumah sakit ya. Eh, Coba kalian tebak ini di mana? Kalau yang tahu, pokoknya ini di daerah Kepanjen ya. Salah satu rumah sakit besar di daerah Kepanjen tuh. Dan ini sekitar pukul setengah 11 malam. Tuh, kalian bisa lihat sampai speedometernya sampai ngembun. Oke, sambil nunggu manasi motor, sambil nunggu manasi motor, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Kalau yang belum, kalau yang sudah ya ajak temennya, share aja sebanyak-banyak ke sosial media supaya channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kayak udah lumayan panas meskipun masih ngembun. Nah, jadi kali ini saya buka aja ya, kalau yang belum tahu. Ini kali ini saya udah di rumah sakit Kepanjen, lur. Wow, bisa kalian lihat ini salah satu rumah sakit yang cukup besar di Panjen. Jadi ini rame banget. Ini jam setengah 11 malam dan otomatis jenguk itu udah pulang. Ini motornya masih banyak, jadi penunggunya aja motornya segini banyak. Belum yang di atas sana. Oke. Nah, kita ngobrolnya lanjut setelah keluar aja. Saya tak keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia lur, rumah sakitnya RS Wafa Husada. Saya tadi dari sana dan karena ada beberapa keperluan ya. Oh iya, sebelumnya saya mau mohon maaf juga untuk teman-teman dan subscriber dan dulur-dulur semua yang ada di Kota Malang dan seluruh Indonesia yang sudah mengikuti channel saya sampai sejauh ini. Karena saya belum sempat untuk mengupdate upload lagi karena ya kalian tahu ketika beberapa hari yang lalu atau video terakhir saya upload itu tentang lockdown Kota Malang yang hari pertama itu masih belum terasa ya efeknya karena corona, tapi hari ini sudah terasa banget dampaknya di Kota Malang sendiri, karena sekarang di Kota Malang itu udah ada 2 orang yang positif corona dan sudah dirawat di RSSA. Jadi ketika saya bikin video yang sebelumnya itu posisi perkuliahan ya, memang sekolahan sudah libur semua, oke, tapi perkuliahan masih diusahakan untuk online, namun ada beberapa yang masih dapat tatap muka langsung gitu. Tapi sekarang sudah full, semua kegiatan publik itu dibatasi, jadi otomatis dampaknya seperti yang saya katakan akan ada dampak efek domino kemana-mana karena corona ini. Nah, sejauh ini ketika berita ini atau ketika video ini dibuat itu sekarang udah ada 2 positif yang corona ya, dan semoga aja kita doakan bersama nggak ada lagi korban yang bertambah, amin ya. Sudah berapa banyak sih dampak di Malang sendiri, kita urut dari yang mulai kecil aja kali ya. Yang pertama tentunya mall dan tempat wisata itu sekarang sudah ditutup. Beda sama video saya yang sebelumnya, ketika itu tempat wisata masih dibuka, namun dan mall juga masih tidak ada pembatasan jam. Tapi sekarang itu mall dan tempat wisata ditutup. Mallnya nggak ditutup tapi dapat pembatasan jam buka, jadi cuma pagi sampai sore aja.
Sementara efek dominonya tentunya mall dan bioskop akhirnya sepi, nggak ada pengunjung, dan yang terdampak itu yang banyak mengeluhkan keadaan ini itu tentunya pengusaha dan pedagang yang ada di mall-mall itu. Nah, masalahnya kita sendiri tinggal di Kota Malang dan Kota Batu yang notabene adalah kota pendidikan dan kota wisata. Otomatis ketika tempat wisatanya ditutup, daerah kita juga berkurang pendapatannya. Jadi yaitu yang disebut efek domino sih. Kemudian seperti yang saya sempat bahas sedikit tadi di depan, itu sekolah dan kuliah itu diganti menjadi sistem online semua. Banyak yang suka, tapi juga banyak yang mengeluhkan, baik dari pihak dosen ataupun mahasiswa sendiri. Dan sebagian mahasiswa akhirnya memilih untuk pulang kampung, dan karena sebagian mahasiswa memilih pulang kampung, sebagian besar ya itu pemilik kos dan pedagang yang berada di sekitar kampus, di sekitar kos-kosan itu merasa pendapatannya menurun, dan laki-laki yang terdampak tentunya yang mempunyai usaha atau pedagang. Dan sebenarnya juga langkah pemerintah sendiri udah semakin ketat aja. Salah satunya kalau saya dengar kabar itu dari Gubernur Khofifah menggelontorkan dana sekitar 3,2 miliar atau yang kalau nggak salah. Nah, nanti saya kasih screenshotnya. Dan itu khusus untuk menangani corona aja. Berarti memang Jawa Timur ini udah darurat corona sih, karena kalau di Jawa Timur sendiri udah ada 16 orang ya sejauh ini yang saya tahu, itu 16 orang yang positif corona, dan 2 di Malang dan 10 lebih itu di Surabaya. Sisanya saya nggak tahu, masih dalam rujukan atau gimana ya. Oke, dan kalau dari Kota Malang sendiri, Wali Kota Malang Bapak Sutiaji itu sebenarnya udah mendesak kampus Universitas Brawijaya agar segera menciptakan alat untuk fertilisasi tubuh yang bentuknya kayak kotak box itu loh. Nah, dan sekarang ini usaha seperti usaha kopi atau tempat nongkrong yang memungkinkan banyak orang nongkrong atau berkumpul itu dipaksa tutup untuk mengurangi terjadinya penyebaran penyakit ini. Wah, gila sih, sampai kayak gini sih, parah. Nah, yang mau saya sampaikan di sini tentunya mau mengajak kita semua dan mengingatkan kita semua sih, khususnya saya pribadi, untuk karena usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita bakalan sia-sia jika masyarakatnya sendiri tak aware atau tidak cepat tanggap gitu. Masih ada beberapa orang yang acuh tak acuh dan masih nekat berangkat ke kerja. Ya memang tuntutan ekonomi ya, tapi semuanya ya tapi jangan mengedepankan ego sendiri gitu loh. Kalau mas berangkat kerja masih oke lah, itu tuntutan ekonomi, tapi masih ada yang nongkrong padahal tempat kopi udah dilarang, tapi masih nongkrong di tempat kopi yang masih buka, masih main warnet. Aduh ya, main ke warnet, main ke rental PS itu masih banyak ya. Dan ya intinya tidak menghindari halayak ramai. Nah, ya kan percuma juga kalau pemerintah udah membuatkan sistem yang udah ketat tapi masyarakatnya begitu ya. Mari kita jaga diri masing-masing lah, supaya penyakit ini tidak, efeknya itu tidak terlalu besar ke Indonesia nantinya gitu. Dan jangan sampai juga Indonesia di lockdown ya, karena seperti penjelasan yang di video saya sebelumnya, lockdown akan berdampak ke ekonomi kita yang akan semakin hancur gitu. Oke sih, itu aja, mungkin saya cuma mau menyampaikan itu aja. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. MLG Motovlog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye.